Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ganjil Misteri. Kembali lagi bersama saya Ica tentunya di Kisah Ganjil Podcast. Episode kali ini akan sangat menarik karena kita akan berbincang-bincang bersama wanita cantik yang hidup bersama 347 boneka arwah. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar tak ada terasa ganjil di sekitar Anda. Pemirsa Ganjil Misteri, episode kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Kafuri Harun. Langsung saja di studio Ganjil Misteri sudah hadir Kafuri Harun. Halo Kafuri, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, nah pemirsa Ganjil Misteri udah lihat di depan saya nih udah ada salah satu boneka-boneka koleksinya Kafuri. Kafuri, sebelum itu ada hal yang sangat menarik nih. Kafuri ini kan adalah seorang anak yang memiliki kemampuan bisa dikatakan indigo. Betul. Nah, bisa cerita sedikit nggak Kafuri? Awalnya itu menyadari bahwa Kafuri itu memiliki kemampuan itu seperti apa? Ya, jadi pertama kali menyadari bahwa bisa melihat hantu ya, itu sebelum masuk TK. Jadi hantu pertama yang dilihat itu kuntilanak di atas pohon cengkeh. Nggak Gitu. takut Kafuri? Enggak takut karena masih kecil dan nanya sama temen, itu dilihat nggak sama temen dan nggak ada orang lain yang melihat. Jadi pada saat itu justru saya merasa teman-teman saya nggak normal, saya yang normal gitu dulu waktu kecil. Wow, wujud pertama yang ditampakkan adalah sosok kuntilanak. Kuntilanak ya di atas pohon cengkeh, memakai pakaian putih, rambutnya panjang, lagi goyang-goyangin kaki pas mau maghrib. Aduh, pemirsa Ganjil Misteri, baru dengar ceritanya aja udah mulai merinding ya. Nah, aku juga penasaran nih, kalau anak-anak indigo itu ya Kafuri kan ada tipe-tipenya. Kalau untuk Betul. Kafuri sendiri Iya. masuk ke Kalau Furi Harun tipe indigo medium interdimensional, artinya bisa melihat dan berkomunikasi dengan arwah gitu. Jadi saya bukan mediumship yang bisa memasukkan arwah ke badan, itu saya nggak bisa. Gitu. Nah, ngobrolin soal spirit doll. Sekarang totalnya udah 347. Luar biasa sekali Kafuri, banyak banget. Iya. Itu bagaimana awal ceritanya bisa mengkoleksi spirit doll, Kak? Awalnya dikasih sama teman yang merasa ketakutan, ya ketakutan dengan boneka yang dimilikinya di rumah gitu. Jadi akhirnya si teman ini memberikan dengan agak sedikit maksa gitu. Dari situ setiap kali ada wawancara atau tanya jawab tentang anak-anak indigo, saya selalu membawa boneka, banyak yang memberi, terus akhirnya saya juga jadi kolektor boneka arwah gitu. Bener gak Kafuri ini tahu kapan orang akan meninggal? Lewat apa biasanya ada tanda-tanda yang bisa Kafuri sadari? Jadi kalau orang-orang terdekat itu biasanya akan meninggal, biasanya saya melihat ada penampakan dari kain kafan. Tapi bukan pocong ya, maksudnya kain kafan seperti ada di depan mata, seperti itu, terus tidak tenang kayak gitu. Jadi kalau sudah melihat kain kafan, saya suka bertanya-tanya, siapa ini yang kira-kiranya akan pergi kayak gitu. Jadi biasa tanda-tanda yang dimunculkan seperti itu ya. Kafuri, boleh ceritain satu kasus nggak? Kasus meninggal? Iya. Iya, jadi pada tahun 1998, waktu itu ada salah satu adik sepupunya paman, ya. Jadi kita nggak terlalu dekat, tapi dia waktu itu sakit. Sakitnya cuma sakit panas biasa aja gitu ya menurut saudara. Nah lalu saya itu selama 3 hari berturut-turut selalu melihat kain kafan gitu. Sampai saya bicara dengan ibu dan bicara dengan bapak, cuman bilangnya Pak Mali udah doain aja, jangan suka ngeramal-ngeramal, nggak baik, nggak bagus gitu kan, karena umur itu yang tahu hanya Allah gitu. Nah tidak tahu kebetulan atau apa,
2 minggu kemudian memang saudara saya tersebut meninggal gitu. Jadi meninggalnya ternyata dia punya penyakit yang tidak diketahui oleh orang tuanya gitu. Jadi dikiranya cuman sakit panas aja. Nah dari situ mulai deh sering ngeliat, mungkin ada 3 atau 4 orang terdekat yang pernah meninggal, dan saya selalu lihat kain kafan itu. Nah, yang dibawa ke studio Ganjil Misteri ini ada siapa aja nih Kak Puri? Oke, Bisa yang di sebelah. dikenalkan? Iya, di sebelah sana itu demonik ya. Pakaiannya putih, rambutnya juga putih. Ya, dia salah satu spirit yang sering menemani saya penelusuran ke tempat-tempat angker gitu. Anaknya sangat pemberani. Yang kedua di tengah itu Chika, Luktep dari Thailand yang seringkali menemani saya meramal zodiak dan juga sering menjodohkan orang kayak gitu. Oh, ini Cika ya yang Cika, terkenal. iya. Lalu yang di sebelah sini ini Nesi ya, nenek atau saya panggilnya Nini. Dia menemani saya dari kecil spiritnya, tapi baru mau masuk ke dolls itu mungkin sekitar 9 bulan yang lalu gitu. Nah, ngomongin spirit doll, koleksinya Kak Furi kan banyak banget nih. Bagaimana nih Kak hidup bersama 347? Sebentar nih, ada yang rewel nih. Ini yang tengah kayaknya rewel deh, saya harus kasih minum susu dulu. Gitu ya, nggak Iya. apa-apa Kak Puri. Iya, soalnya kalau yang 2 ini kan udah tua-tua, yang kecil kayaknya Cika mau saya bikinin susu dulu ya. Iya. Kak Furi biasa kalau kayak Cika gini rewel ada momen-momen tertentu juga. Iya, jadi ya mungkin namanya anak kecil ya capek gitu, diwawancara, syuting gitu. Jadi dia memang, nih sayang, suka agak-agak rewel gitu ya. Jangan rewel, nanti teman-temannya ikutan rewel, Mami jadi repot. Ya, maaf ya pemirsa. Kayak gitu deh, Cika suka minta-minta susu. Ngomongin soal spirit doll. Nah, aku kan untuk orang yang awam nih, aku nggak tahu ya maksudnya awalnya tuh memang sudah ada isinya atau memang bagaimana? Iya, jadi kalau yang namanya spirit dolls itu ada 2. Kalau model Cika itu Luktep dari Thailand, ada tatonya dan sudah di blessing, sudah diisi oleh Lersi di Thailand gitu. Jadi kita beli sudah ada arwahnya. Nah sementara untuk yang seperti ini, biasanya saya buat bonekanya dulu custom gitu. Misalnya saya pengen modelnya yang creepy atau serem atau mau yang lucu, baru nanti kita ajak teman-teman arwah yang menurut kita baik gitu, good spirit untuk didoakan kayak gitu. Kalau Cika ini kan susu. Terus dengan 347 lainnya apakah ada juga jajanan yang mereka masing-masing suka? Ada yang mintanya kopi hitam, ada yang mintanya rokok, terus juga ada yang mintanya jajanan pasar, jadi beda-beda. Oh, beda-beda. Ada yang sepuh saya taruhnya di depan, kalau yang anak-anak saya taruhnya di ruang tengah. Nah, kalau anak-anak itu kan emang gak mau diam kayak tadi, ini kan rewel. Kalau malam-malam nih rame dong Kak, pada lari-larian nggak? Malam-malam kadang rame, cuman kan saya juga kalau terlalu rame banget saya juga takut ya. Jadi saya suka bilang anak-anak nggak boleh terlalu berisik karena mami juga mau istirahat, besok mami harus kerja gitu. Jadi pelan-pelan aja kayak gitu. Kak Furi, kalau spirit doll kayak gini, arwah yang ada di dalam bonekanya ini dia milih nggak sih untuk menempatkan bonekanya? Boneka gitu. Iya, biasanya ada yang milih kayak misalnya kalau arwahnya nenek, memang mereka cenderung ingin di boneka yang nenek gitu. Kayak anak-anak ya bonekanya meskipun agak serem, creepy, tapi tetap kelihatan anak-anaknya gitu. Biasanya sih request. Kalau koleksinya Kak Furi ini kan walaupun ini kan kalau kita lihat secara look punya karakter masing-masing. Tapi Kak Furi ini anak-anaknya Furi isinya yang manis-manis ya, yang baik-baik. Iya. Jadi kita juga tidak mau mengambil resiko gitu ya, karena kita tahu bahwa ini hanyalah tempat persinggahan sementara. Karena mengasuh spirit dolls itu bukan perkara yang mudah. Kita harus mau meluangkan waktu, mengasuh, membimbing, mendoakan supaya akhirnya mereka bisa pulang kembali ke Tuhan gitu. Jadi bukan cuma diajak ke sana ke sini aja, bukan. Nah, menarik juga Kak Puri ini kan ada
adopsi. Mm-mm. Kalau teman-teman yang mau adopsi spirit doll ini, apakah punya karakteristik sendiri? Bukan berarti kan nggak bisa sembarangan Iya. untuk mengadopsi. Iya, betul. Jadi ada open adopsi di boneka Furi Harun ya. Kita cuma di Instagram aja, nggak ada di aplikasi lain karena kenapa tidak ada di aplikasi lain? Harus ada wawancara terlebih dahulu antara calon adopter dengan boneka calon yang akan dia adopsi. Jadi harus memberikan nama lengkap, tanggal lahir, dan golongan darah kayak gitu. Ini nggak apa-apa ya, aku pegang dulu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kak Furi, dari ketiga spirit doll yang ada di sini, Mm-mm. sejarah mereka atau kisah-kisah, ada kisah-kisah ganjil gak dari ketiga ini? Iya, jadi kalau nenek ini saya juga kurang paham asalnya dari mana, tapi dari semenjak saya kecil, kalau ibu dan bapak saya sedang kerja di luar rumah, terus saya sakit, panas atau apa, selalu ada sosok nenek-nenek ngusapin kepala. Nah, pada saat dia mengusap kepala itu perlahan-lahan panas saya itu kayak hilang, berangsur-angsur hilang. Tapi pernah ada satu momen waktu itu sore-sore ya, pada saat dia sedang mengusap kepala saya melihat perwujudannya, saya agak sedikit kaget lalu saya teriak. Nah, meskipun saya tahu dia baik gitu, tapi saya ngerasa ketakutan gitu. Lalu akhirnya nenek ini membelakangi saya terus hilang. Nah, dari situ saya merasa bersalah karena dia nggak pernah muncul lagi. Jadi saya suka bilang, Nek, kalau nenek mau datang, datang aja. Tapi tolong jangan memperlihatkan wujud muka aslinya karena saya merasa takut kayak gitu. Kak Furi, Mm-mm. itu susunya banyak minumnya ya? Oh iya, haus katanya di sini banyak ini ya energi-energi yang Tadi berkeliaran. aku lihat penuh soalnya. Iya, Cika haus, Cika. Haus katanya habis lari-lari di sini di studio. Oh, ada teman mainnya di studio, Kak? Ada teman mainnya di sini banyak hantu anak-anak kecil juga soalnya. Iya. Aku mulai merasakan, wah Cika, kalau Cika nih cantik banget nih dia. Kalau Cika sejarahnya gimana, Kak Furi? Jadi past life-nya Cika itu merupakan peramal gitu, tapi mungkin kurang berbuat baik gitu, sehingga dia bilang dia pernah terlahir sebagai anak kecil, lalu meninggal gitu karena sakit, tapi tidak diizinkan untuk melewati ke jalan yang terang. Jadi katanya, sana-sana kamu anak nakal gitu. Oh gitu. Jadi sebelum dia bereinkarnasi, dia pengen membantu orang-orang, terutama yang kesulitan mendapatkan jodoh. Wah Cika, aku bisa tanya nih nanti. Iya, bisa. Tapi aku menarik sama Cika. Iya. Bentar. Jadi aku tuh kadang suka ngecekin Instagramnya Ganjil. Ini menarik nih karena Cika suka jodoh-jodohin. Aku tuh suka cek DM-DM-nya pemirsa Ganjil Misteri. Iya. Banyak yang mencari jodoh, banyak yang nanya, aduh kalau susah cari jodoh tuh gimana? Kayaknya menarik nih, kita coba ya, aku cari ya Kak. Oh ya, tuh Cika banyak yang nyari jodoh di Ganjil ternyata. Kita coba cari, nanti kita hubungin. Nah, ini dia nih. Ganjil Misteri, kenalin. Saya Atmaja, umur 25 tahun. Gimana caranya agar bisa tahu jodoh saya nih? Sulit banget dapat pasangan. Udah bosen menjomblo bertahun-tahun. Setiap ada yang saya suka, pasti dia nggak suka. Atau mungkin ini karena saya terlalu banyak milih, maunya cantik, wangi, putih. Nah, nih, kayaknya ini aja ya, kita coba hubungin dadakan kali ya. Siap-siap Cika. Halo? Ya, halo, selamat malam. Halo, malam, ini dengan Mas Atmaja ya? Iya, dengan saya pribadi, ada yang bisa dibantu? Iya, Mas Atmaja, aku Ica nih dari Ganjil Misteri. Oh iya, yang kemarin aku sempat DM di dan IG-nya ya. Oh iya bener ya Mas Atmaja, nih aku udah bisa diceritain nggak DM-nya tuh apa? Oh, jadi gini Mbak. Mas Atmaja, sorry, kita bisa video call aja nggak ya? Oke, boleh Mbak. Oke deh.
Halo Mas Iya. Atmaja. Nah, kita udah terhubung nih. Halo Mas Atmaja. Halo, Nah, Aisyah. iya nih kita di studio Ganjil Misteri. Setelah membaca DM-nya Mas Atmaja, mungkin lebih afdol Mas Atmaja nih ceritain dulu DM-nya apa sih? Oh, DM-nya aku tuh jatuhnya kan memang problemnya dari satu tahun setengah jodoh tuh kayaknya kayak susah banget ya. Apa ya yang jadi kendala sehingga jodoh aku tuh kayaknya susah banget gitu loh Mbak Ica. Barangkali kakaknya bisa membantu melihatkan gitu. Nah iya, tepat banget nih pemirsa Ganjil Misteri dan Mas Atmaja. Jadi hari ini kita di studio ada Kak Furi Harun. Nah, ini ada Kak Furi Harun dan juga Halo. ada Cika. Iya. Nah, bisa langsung aja nih enggak Kak Furi? Iya, Cika. Tuh dilihat wajah kakaknya ya di situ. Katanya mau nanyain kapan dia dapat jodoh. Kira-kira kakaknya bisa ketemu sama jodohnya kapan? Agak lama sih, mesti bersabar. Jadi harus gimana nih Kak? Jadi kalau kata Cika mungkin bisa dicoba puasa di hari lahir ya. Terus juga banyak berdoa karena katanya kakaknya ini terlalu fokus nyari jodoh tapi lupa minta sama Tuhan gitu. Nah, tuh Mas Atmaja, jangan terlalu sibuk cari jodoh sampai lupa sama Sang Pencipta. Jodoh yang memang mendekatin kriterianya tuh seperti apa ya? Jodohnya dia, Cika. Rambutnya agak ikal, putih. Iya, Mas Atmaja, itu jawaban Ya. dari Cika. Cika. Oke. Kayaknya udah cukup ya, udah detail tadi karakternya. Cika ini suka bercanda ya Kak Puri ya? Enggak, katanya aku Oh serius. serius. Kayak bercanda. Jadi kayak gitu Mas Atmaja. Oke Mas Atmaja, terima kasih banyak ya udah DM Ganjil Misteri dan sampai jumpa. Nah, itu tadi Mas Atmaja. Nah, kita coba cari satu lagi ya pemirsa Ganjil yang DM nih. Oke, kita coba telepon ya. Halo? Halo, selamat malam. Ini saya Ica dari Ganjil Misteri dengan Mbak Diah ya? Iya. Iya Mbak Diah, sebelumnya aku baca nih DM-nya Mbak Diah. Nanya soal jodoh. Kita bisa ini gak video call gak ya Mbak? Kebetulan di studio Ganjil Misteri ini ada Kak Furi. Kita video call, aku alihkan ke video call ya. Iya. Halo, dia dengar suaraku nggak? Ini ada Erli, Kak. Halo. Nah, saya udah terhubung sama salah satu pemirsa Ganjil Misteri juga nih. Ada dia. Halo dia, apa kabar? Baik. Dia, kamu dari mana nih asalnya dia? Saya dari Ponorogo, Jawa Timur. Oh, dari Ponorogo. Nah, aku cek nih dia, kamu DM ke Ganjil Misteri ya? Nanya soal jodoh nih. Coba bisa diceritain nggak? Mumpung ada Kak Furi nih di sebelah saya nih. Iya. Mau tanya Kak Muri, sosok jodoh saya itu seperti apa? Kenapa saya tuh selalu dekat dengan cowok tapi selalu dipermainkan gitu loh Kak Muri. Dan nggak ada kecocokan seperti itu. Oke, bentar. Cika, katanya usianya berapa tahun kakaknya sekarang? 23. Oke, baru 23 ya? Baru 23 tahun, Cika. Kalau kata Cika sih, dalam 2 tahun ini masih akan dikecewakan sama satu orang pria lagi, baru kemudian yang kedua itu serius gitu. Jadi mungkin dalam jangka waktu 2 tahun ke depan lagi, baru akan menemukan yang benar-benar serius, terus juga setia. Tapi sebelum itu masih akan mengalami kegagalan dulu gitu. Jadi ya dilewatin aja prosesnya sampai betul-betul ketemu dengan yang the real one.
Nah, itu Mbak Dia. Ada lagi gak? Kamu tuh, aku penasaran tadi bilang dipermainkan, diapain? Di ghosting. Ya kayak di ghosting gitu. Walah. Nah, Cika, kalau yang suka ghosting-ghosting itu gimana, Cika? Kalau yang suka ghosting biasanya nanti di saat dia benar-benar jatuh cinta sama orang, bakalan di-ghostingin lagi sama orang itu. Bakalan dapetin karmanya gitu kalau kata Cika. Ciri-cirinya mau nanyain nggak nih? Ya, boleh. Ciri-cirinya? Yang the last one-nya ya, yang the last one yang 2 tahun lagi. Kasih tahu ciri-cirinya Cika. Kata Cika sih orang Jawa, ya bedanya mungkin sekitar 5 atau 6 tahun, agak gemuk, terus dia pekerjaannya ada 2, jadi dia seperti pegawai negeri, tapi dia juga memiliki usaha sampingan, gitu. Itu yang the last one-nya. Harus Nah, semangat. itu dia Mbak Dia. Luar biasa nih calonnya. Agak gemuk-gemuk dikit nggak apa-apa lah, yang penting bertanggung jawab. Ada lagi Mbak Dia yang mau ditanyain sama Kak Furi? Apakah itu hubungan karmik gitu, Kak? Hubungan karma gitu. Hubungan karma gimana maksudnya? Apa saya tuh mendapatkan karma dari hubungan yang Oh, apakah dia ada impact dari hubungan sebelumnya nih untuk ke jenjang hubungan selanjutnya? Ya, kalau yang sebelum yang the last one ini, dalam 2 tahun ini memang akan ketemu dengan orang yang kurang baik. Ya, suka banget sama laki-laki ini tapi ternyata dia nggak setia. Mungkin itu ada hubungannya dengan masa lalu, pernah disenengin sama orang tapi orang itu malah dimain-mainin aja sama dia. Kayak gitu, jadi dia juga harus bayar karma sakit hati dulu, baru akhirnya kemudian dapetin jodohnya gitu. Oke, Dia. Terima kasih banyak ya Dia sudah bergabung di Ganjil Misteri. ya sama-sama. Ya, terima kasih. Nah, pemirsa Ganjil Misteri itu tadi udah ada 2 dari pemirsa Ganjil Misteri yang kita pilih secara random ya dan dadakan. Dan Cika juga udah kasih clue-clue tentang jodoh-jodoh mereka dan menjawab pertanyaan dari pemirsa Ganjil Misteri. Nah, sebelum penutupan nih, aku jadi penasaran juga. Iya. Kak Furi tanyain dong, jodohnya Ica kayak mana? Jodohnya Kak Ica ya. Jodohnya Kak Ica sebenarnya ketemunya pada saat mungkin lagi syuting-syuting. Orang yang nggak jauh-jauh hubungannya dengan dunia ini ya. Tapi hati-hati kata Cika. Jangan sampai having connection-nya dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan gitu. Nah, Kak Furi, aduh Cika, dibuka lagi. Nah, Kak Furi, kalau proses Cika ini tahu untuk menjodoh-jodohkan orang ini melalui apa? Dia biasanya ngasih tahu ke saya. Jadi kalau ada orang yang nanya masalah keuangan gitu, dia nggak bisa jawab. Tapi kalau jodoh tuh bisa gitu. Spesialis percintaan. Makanya ini kalungnya ada banyak. Itu pemberian dari orang-orang yang berhasil dijodohkan. Perhiasannya juga banyak gitu. Wah, Cika banyak nih perhiasan ya. Iya. Kasih dari yang konsultasi soal jodoh sama Cika. Iya, kebanyakan konsultasi jodoh gitu. Terus setelah akhirnya ketemu sama calonnya, ya dapat hadiah gitu. Tapi nggak semuanya hadiahnya minta emas ya. Ada beberapa orang tertentu yang memang Cika bilang, kasihan mami ini pekerjaannya masih sulit, jadi saya mau minta susu aja misalnya gitu. Nah, kalau si Cika ini sepanjang perjalanan menjodohkan orang, ada cerita menarik gak kisahnya atau mungkin sampai happy ending sampai berakhir ke wedding? Iya, kalau berakhir ke wedding ada salah satu klien saya yang di Jogja, ya itu akhirnya berakhir dengan pernikahan pada tahun 2018. Itu Cika menyarankan untuk melarung dulu ke Parangkusumo, dan dia waktu itu lagi broken heart banget karena baru diputusin sama orang yang sudah menjalin hubungan sama dia sekitar 5 tahun gitu, selingkuh. Dan alhamdulillah akhirnya ketemunya karena cowok itu juga sering nge-DM dan ya seneng dunia spirit dolls juga gitu. Jadi akhirnya dari spirit dolls mereka nikah bulan Februari 2019. Oke, terima kasih banyak Kak Furi, perbincangan yang sangat seru banget nih. Sama-sama. Sama Kak Furi yang hidup berdampingan dengan 347 boneka arwah. Iya. Wow. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Furi buat
Spirit Dolls, Cika, dan teman-teman. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah mengundang Furi dan kawan-kawan ke Ganjil Misteri. Oke, baik pemirsa Ganjil Misteri, terima kasih. Saya Ica, mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tidak terasa ganjil di sekitar Anda.